يذبحه وذبحه لكانت سنة كل واحد مع ولد يذبحه. Kenapa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya Nabi Allah Ismail menjadi binatang? Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di sini. Andaikan terjadi Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya, maka setelah itu setiap orang tua bakal menyembelih kepada anaknya masing-masing. فنحن نحمد الله أنه لم يقل بل خلاص سنة كل واحد عنده ولد هذا يذبح لو ذبح إبراهيم. Alhamdulillah kita ini semuanya alhamdulillah nggak sampai disuruh oleh Allah untuk menyembelih anak-anak kita. Cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada Nabi Allah Ibrahim itu dengan menyembelih anaknya. Tapi Allah berkehendak lain. Kalau ini memang betul perintah dari Allah, kita tidak mungkin untuk menolaknya. Bagaimana engkau menyembelih anak engkau sendiri? Apakah ada pimpinan yang model seperti ini? Ada seorang imam yang lebih mendahulukan perintah Allah, bahkan sampai untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini kita lihat di zaman sekarang ini fenomena-fenomena nyata dalam kehidupan kita. Bahkan anak-anak kita asik di waktu sholat subuh mereka dalam keadaan tidur. Bagaimana mau Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita sembelih anak kita? Ketika kita mengingat kejadian Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, akhirnya Allah ganti dengan seekor kambing. Ini artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengganti di mana kita mendekatkan diri kepada Allah dari menyembelih anak, sekarang berganti menjadi menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu menyembelih hewan kurban itu setelah matahari sekira-kira jam sepeninggalan naik, itu kira-kira 7:30. Setelah terbit fajar, terbitnya matahari dan kira-kira sudah melewati 2 rakaat salat sunat. Sampai waktu akhir tasyrik. Sampai hari tasyrik. Enggak harus kita menyembelih di hari pertama, kedua. Yang penting sampai hari tasyrik boleh. Yang ketiga adalah niat untuk menyembelih hewan kurban. Niat menyembelih sunnah hewan kurban karena Allah. Nabi sendiri yang menyembah 2 hewan kurban yang besar yang bertanduk. Yang pertama, baginda Rasulullah menyembelih, beliau niatkan untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah niat rahmah. Niat rahmahnya Rasulullah, beliau menyembelih hewan yang kedua, niat untuk beliau dan niat untuk umat-umatnya yang kira-kira tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Ada banyak sunnah dalam berkurban. Onta untuk 7 orang. Sama demikian juga sama demikian juga kerbau dan atau sapi 7 dan kambing Jawa atau kambing
apa namanya, kambing barbar itu untuk satu orang. Setiap yang disebut dengan kambing itu untuk satu orang. الأفضل أن يكون أفضل أنا أشترك مع بقر أو أنا أذبح غنمة وحدي. إيش الأفضل؟ Bagaimana yang secara afdal? Apakah kita menyembelih hewan kurban onta atau kerbau atau sapi 7 orang atau satu tapi kambing? Bagaimana? الأفضل أذبح وحدي غنم. Yang lebih istimewa kalau kita cuma memang cukupnya satu, nyembelih seekor kambing. وإذا تذبح أنت بقرة وحدك أفضل هذا أكثر يبيع. Kecuali kalau kita mampu untuk menyembelih satu ekor kerbau untuk diri kita. Nah, itu mah nggak usah diomongin. Itu lebih istimewa. الأفضل البقرة أن تكون بيضاء. Iya. Bagusnya kalau misalnya kerbau ya kita bersekutu. Maksudnya bersekutu kerjasama untuk menyembelih hewan kurban. أفضل تكون بيضاء أو صفراء. Bagusnya itu berwarna putih atau keputih-putihan. ثم بين الصفراء والقاعدة. Atau antara putih kekuning-kuningan. ثم الدرجة الآخر سوداء. Kemudian kalau memang tidak ada, maka warnanya hitam. Kalau nggak ada warna putih. والأفضل أن تكون السمينة. Yang istimewanya hewan kurbannya gendut. كان الصحابة في صحيح البخاري تعليقا قال كان أهل المدينة يسمنون أضحيتهم قبل أن يضحوا. Ini يجهزون يقتلوها. di mereka orang-orang ahli Madinah itu biasanya kalau mau menyembelih, sebelum mereka sembelih hewan kurban, mereka ngasih makan yang banyak buat hewan kurban. Sampai yang tadinya biasa saja menjadi gendut. Itu. Gendut, betul-betul gendut. ومن يعظم قال الله شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu di antara setakwa-takwanya hati dalam firman Allah. ولا تجزي المعيبة Ja- المريضة. Jangan berkurban dengan korban yang ada celak dan atau korban yang ada penyakitan. العجفاء قليلة اللحم. Atau ajfa itu diantaranya disebut yaitu dagingnya sedikit, sangat-sangat kurus. والعرجاء البين عرجة والعوراء Atau, بين عوراء. atau kakinya pincang atau matanya buta. مبسوطة الأذن. Atau berkurangnya daging yang kalau misalnya ada cacat. Gitu. الجرذاء. جرب تعرفوا جرب؟ مرة جرب. Itu. Atau hewan kurbannya itu punya penyakit gatal. مرة جاء من روسيا جرب صح؟ Satu waktu pernah datang di negeri kita, الجرذاء هذا حتى لو كان جرب قليل لا غير مقبول. kalau misalnya kita di Indonesia kalau misalnya ada binatang kurban yang berpenyakitan, contohnya gatal, itu kan nggak diterima. وأي عيب ينقص في اللحم. Atau yang sekira-kira dagingnya berkurang banyak saking kurusnya. السنة أن تذبح بنفسك. Yang sunnahnya kalau misalnya kita berkurban untuk diri kita sendiri. إذا تعرف. Ya. أو تشهد أن تذبح فوق الدم. Bagusnya lagi kita saksikan ketika kita yang menyembelih atau punya kita atau daging hewan yang kita sembelih itu disembelih oleh orang yang kita lihat langsung, itu sunnahnya. قال النبي لفاطمة يا فاطمة اذهبي واشهدي أضحيتك فإن الله يغفر لك على أول قطرة من دمها. Sayyidina Rasul bersabda kepada Sayyidatuna Fatimah, "Wahai Fatimah, ketika hewan kurban engkau akan disembelih, maka saksikan. Maka di setiap darah yang keluar itu adalah ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala yang datang." ثم السنة كذلك الأفضل أن
Sunahnya di rumah ketika menyembelih hewan kurban. هذه سنة يعني يجوز في غيرها. Ini sunnah artinya boleh dikumpulkan di tempat mana saja. والسنة هذه أن يكون قلبك يعني أن تهبه لله سبحانه وتعالى، لا يكون في قلبك يعني التشوق إليه. Dan sangat dianjurkan ketika kita menyembelih hewan kurban betul-betul ikhlas karena Allah. Bukan pamer, bukan riya untuk dilihat oleh orang atau didengar oleh orang. قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينال التقوى منكم. Allah berfirman, tidak menjadi orang yang bertakwa dengan lantaran dagingnya dia keluarkan dengan banyak atau apanya, tapi jadilah seseorang bertakwa dengan takwanya. وسنن كثيرة فيها. السنة كذلك. Dan masih banyak lagi sunnah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سنن في هذه الأضحية العظيمة أن تذبحها أحسن الذبح. Ketika menyembelih dengan sebagus-bagus penyembelihan. وأن تكون بعد صلاة العيد الواجب. Setelah salat Idul Adha. الله ذكر في القرآن فصل لربك وانحر. Yang Allah berfirman, salatlah. Maksud salat di sini salat Idul Adha, kemudian baru bersembelih. ونسألكم سؤال، هل هي يجوز أن تنوي بها عقيقة تضحية وعقيقة مرة؟ Ada pertanyaan, bolehkah kalau misalnya ada orang menyembelih dibarengi dengan akikah? Ini cuma sekedar nanya. المعتمد عند ابن حجر أنه لا يصح. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak sah. عند الإمام النووي صح. Menurut Imam Nawawi لا عند الإمام ابن حجر اسمه ايش الثاني؟ الرملي. كيف؟ الإمام الرملي. تعيد مرة ثانية. ابن حجر مكافئه. أيوة ابن حجر يجوز أيوة والرملي لا يجوز. نعم. يجوز ابن حجر لا يجوز والرملي يجوز. العكس نعم. Menurut Imam ابن حجر Ibnu Hajar لا يجوز. hal tersebut itu dikatakan menurut, kedengeran nggak? Nggak. Masih dalam rangka Imam Syafi'i. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Kalau misalnya ada orang menyembelih kurban berikut akikah. Tapi menurut Imam Ramli mengatakan boleh. Ingat, ini masih dalam ruang lingkup mazhab Imam Syafi'i. Belum keluar dari mazhab. هي سنة مؤكدة ولكن تكون فرض يعني سنة كفاية لحق أهل البيت. Ini sunnah, asalnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau misalnya untuk satu rumah ada orang menyembelih hewan kurban, yang lainnya tercukupkan, sudah mendapatkan nilai pahala, namanya sunnah kifayah. Artinya cukup walaupun satu orang dalam satu keluarga untuk menyembelih hewan kurban. يعني يسقط الطلب عنهم والأجر يكون للمضحي فقط. Dan ini artinya tuntutan dalam satu rumah untuk menyembelih hewan kurban itu sudah tiada. Kalau misalnya ada dalam satu rumah satu orang yang sudah menyembelih hewan kurban, tapi pahala buat orang yang menyembelih. Dan apakah boleh yang sebagaimana banyak untuk menyembelih untuk orang yang sudah meninggal? Ini ada banyak pendapat ulama.
Ada yang mengatakan andaikan itu adalah orang tuanya sendiri, enggak apa-apa kita menyembelih hewan kurban untuk kedua orang tua. Kalau misalnya ada orang lain, kita sembelih boleh kalau dia berwasiat. وبعض العلماء قالوا حتى لو لم يوصي. Sebagian ulama bahkan mengatakan boleh untuk menyembelih hewan kurban untuk orang tua walaupun orang tua tidak mewasiatkan. الأفضل أنت لما تكتب الوصية سمحت لكل من أراد أن يضحي عني وأن يعتبر عني اكتب الوصية ومن يتصدق عني حتى يكون صحيح على كل العلماء. Bagusnya kita sebelum mati, sebelum meninggal dunia nih, bagus kita nulis wasiat, ya semuanya kita. Ini yang sebelum meninggal dunia, nulis wasiatnya aku perbolehkan siapa saja yang menyembelih untuk aku. Itu bagusnya seperti itu. Cuma وإذا ضحيت عن أبوه الميت فإنك لا تأخذ منه شيء كله تتصدق حتى الجلد صدقة. kalau engkau sudah sedekahkan buat orang tua engkau, berarti dagingnya itu tidak boleh engkau makan. Semuanya. Karena itu kembalinya kepada diri engkau sendiri. Semuanya. وإذا ضحيت بأضحية السنة أن تقسمها ثلاثة. واحد صدقة جزء هدية الجزء الثاني تأكله. Hewan kurban itu dibagi 3. Yang pertama untuk kerabat yang ada, tetangga, dan untuk dirinya dibagi 3. واحد صدقة. Nah, satu untuk umum. والثاني هدية. Yang satu hadiah buat yang dekat, هدية للأقارب أو العلماء. kerabat-kerabat atau para ulama-ulama khusus. Itu guru-guru kita dikasih khusus dari sepertiga itu. والثالث أو الأصحاب. الثالث تأكل له. Yang sepertiga berikutnya untuk dirinya sendiri, untuk dia makan. هذا سنة. Ini sunnah, dibagi sepertiga. الواجب أن تخرج. واحد قال أنا لا أتصدق كله سأكله. الواجب أن تخرج ولو ما يكفي ولو كيلو ولو قليل. Intinya kita keluarkan walaupun cuma sekedar 1 kilo. هذا الواجب. Ini kewajibannya. Ada juga yang sunnah. لما تخرج الواجب أن تخرجه ني. Kalau untuk hewan kurban berbentuk mentah, مش تطبخه bukan dalam keadaan matang. مع ناس Bukan untuk dibuat sop untuk makan-makan, tapi dalam keadaan mentah. تعطيه ربع حبه ني. Kita kasih ke orang mentah. أما العقيقة تطبخها. Kalau akikah, kita berikan kepada orang sudah berbentuk matang. هذه بعض الأشياء. وإذا عندكم شيء سؤال. Ada pertanyaan, kata beliau? وبدليل ذلك الحديث أن الناس يختفون عن الأضحية بسبب واحد منهم يضحي. هذا هو السؤال. كثير من الناس هكذا. الناس إذا كان واحد يضحي ثم أقاربه لم يضحوا بسبب كفايته. هذا هو هم يحصلوا أجر. هم لا يحصلون أجر هو يحصلون. Yang enggak berkorban yang enggak dapat pahala dan enggak masuk dalam ungkapan korban. قال النبي ما تقرب إلى الله في ليل يوم النحر أفضل من إرادة الدم. واحد قال أنا بتصدق فلوس
Di hari-hari yang dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, di hari Idul Hijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, amal ibadah yang paling istimewa itu adalah berkurban, bukan yang lain. Walaupun ada orang ngasih duit banyak, tetap lebih istimewa di hari-hari tersebut, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah berkurban. Tidak ada keistimewaan yang lebih daripada kurban di hari itu. Bahkan dalam menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang muslim dia punya harta dan cukup untuk berkorban, maka hukumnya wajib. Ya, menurut Imam Abu Hanifah. Apa? Berkorban hanya di zaman Nabi Ibrahim saja, apa ada di zaman sebelum Nabi Ibrahim? Hal tujad al-udhiyah. Ini korban di zaman Nabi Allah Ibrahim pun tidak ada korban. Enggak jadi kurban. Kurban hanya di zaman Nabi Muhammad. Tidak ada di zaman Nabi Ibrahim kurban penyembelihan. Tidak ada. Itu diganti dengan kambing yang sangat besar. Enggak ada kurban. Kurban hanya di umat Nabi Muhammad. Ayo, ada lagi? Tidak ada? Menurut mazhab Imam Abdullah bin Abbas, itu di waktu-waktu di mana tanggal 10, 11, 12, 13, di waktu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kita nggak mampu menyembelih hewan kurban, tapi kita punya duit untuk menyembelih bebek atau entog atau soang atau ayam, itu pahalanya menyerupai penyembelihan. Tapi bukan sembelih, menyerupai. Kalau kita emang mampunya bebek atau entok atau soang atau ayam gitu, atau seperti ayam chicken gitu yang kecil-kecil, memang mampunya itu seperti pahala nyembelih, seperti pahala. Kalau kita mau menyembelih hewan kurban, kalau sudah mencapai tanggal 1 Zulhijjah, ini kita mau menyembelih hewan kurban, kita punya duit, tanggal 1 Zulhijjah itu sunnah jangan gunting rambut, jangan gunting kuku. Yang berambut-rambut jangan digunting. Gitu. Kalau setelah dikurban baru setelah itu gunting rambut dan kuku. Gitu. Kalau misalnya dia tetap menjalankan, misalnya tetap gunting kuku atau gunting rambut, nggak dapat sunnahnya. Makruh dia. Nah, doa.